pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Pertolongannya, penyertaannya terus Dia nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga malam hari ini kita boleh ada di hadapan hadirat Tuhan
dengan kekuatan, dengan kesehatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mari malam hari ini kita siapkan seluruh kehidupan kita, hati kita, kehidupan kita untuk membawa persembahan kita malam hari ini melalui pujian, melalui penyembahan kita kepada Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang setia. Dia telah menunjukkan kasih setianya bagi hidup saya dan saudara. Dia mau mati menebus dosa kita. Ia menyelamatkan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Katakan, Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Bapa kau setia, Bapa kau mulia, tenanglah jiwaku
Haleluya Yesus. Terima kasih. Kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Katakan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Pendeta Gloria Kaira Nawang kita bawa doa. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya
buat segala kasih setia Tuhan yang Tuhan tunjukkan di dalam hidup kami, yang Tuhan sudah sediakan atas tiap-tiap hidup kami, yang Tuhan sudah limpahkan hari demi hari dalam hidup ini. Terima kasih kami nyatakan di hadapan hadirat Tuhan. Ini syukur kami, ini persembahan kami di hadapan hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami, layakkan kami Tuhan, kuduskan, sucikan seluruh hidup ini, basuh kami dengan darah-Mu, sehingga pujian penyembahan kami, tepuk tangan kami, musik yang kami pakai untuk memuliakan nama-Mu malam hari ini, semuanya berkenan dan menyenangkan Tuhan. Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang disenangkan, Tuhan yang menjadi pusat ibadah, pusat pujian penyembahan kami malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan hadir di tengah ibadah kami, siap melawat kami, siap menjamah kami. Kuasa urapan-Mu menguasai melingkupi semua kami yang hadir, sehingga pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak memuji meninggikan nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Malam hari ini saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang telah menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Itulah sebabnya malam hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan meninggikan Dia. Dia telah bangkit, mengalahkan maut. Kita akan bersorak bagi namanya. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tunjukkanlah kuasa
telah bangkit dari kematian, memberikan kemenangan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Sehingga malam hari ini kita bebas untuk memuliakan Tuhan. Sebab kemenangan itu sudah menjadi bagian hidup saya dan saudara. Malam hari ini kita masih akan bersorak bagi nama Tuhan. Lebih dari pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita terus bertepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, dalam kemuliaan bagi Tuhan kita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yesus Raja segala raja. Hidup saya dan saudara. Mari kita kembali duduk. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita malam hari ini untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Seperti apapun keadaan kita malam hari ini, mari kita ingat terus bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Tuhan ada bagi saya dan saudara menjalani setiap hari-hari hidup kita. Sehingga biarlah iman kita tetap teguh di hadapan hadirat Tuhan. Kita tidak mudah goyah oleh apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Tetapi biarlah dengan iman kita mau berkata bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Kita mau tetap mengasihi Tuhan. Malam hari ini firman-Nya akan menguatkan kita. Firman-Nya akan menghibur saya dan saudara. Haleluya Yesus Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, Tetap Yesus. tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan. Haleluya. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sampai Tuhan sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Dalam segala keadaan, Saya ajak kita semua bangkit berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. berlimpah maupun kurang, Tetap Yesus. tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, Waktuku kuat maupun lemah. Amin Tuhan. kuat maupun Tetap Yesus. tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya
kasihnya, karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selalu, karena kasihnya, karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Haleluya. Ini komitmen kami Tuhan, pernyataan iman kami bahwa sekali Yesus, selamanya Yesus dalam hidup kami. Tidak ada pengharapan selain di dalam Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau yang mati menyelamatkan kami, menebus kami dari setiap dosa-dosa kami. Dan Engkau yang telah bangkit pada hari yang ketiga. Engkau hidup, Engkau memberi kemenangan, Engkau menang mengalahkan kuasa maut. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau ada di sorga, Engkau telah naik, dan Engkau telah berdoa bersyafaat bagi kami gereja-gerejamu, bagi kami orang-orang yang percaya kepadamu, supaya kami tetap ada di dalam iman kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, ada pengharapan baru di dalam Engkau. Sebab itu setiap kami yang menghampiri Tuhan pada malam hari ini, berkati setiap kehidupan kami. Tuhan mengetahui lebih dari segala pribadi lepas pribadi, daripada orang-orang mengetahui keadaan, situasi, kehidupan, kondisi kami Bapa. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan berkarya dalam setiap kehidupan kami. Setiap kami yang datang dalam persoalan, dalam beban berat apapun, kami diberi kelegaan dan kelepasan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Biarlah puji-pujian penyembahan kami menjadi korban yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dan biarlah Engkau ditinggikan, Engkau bertahta di atas puji-pujian penyembahan kami Bapa. Siap hati kami untuk membaca, merenungkan firman kebenaran yang adalah pribadi Tuhan sendiri. Kuduskan kehidupan kami semua. Biarlah kami menyediakan tanah hati kami sebagai bejana yang siap untuk dibentuk, sebagai tanah yang terbaik untuk siap ditaburi akan benih-benih firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasai hamba-Mu, kuasai kami semua dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu, dan oleh kekuatan kuat Roh Kudus-Mu kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Paskah untuk kita semua umat-umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Musim batuk ini jadi. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Injil Lukas pasal 23. Ayat 26 sampai ayatnya yang ke-31. Injil Lukas 26, 23 ayat 26 sampai ayat 31. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita melihat bagian pembacaan firman Tuhan. Secara berganti-gantian kita membaca firman Tuhan ini. Ayat 26, 27 Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja. Dan ayat 31 baca bersama-sama. Firman Tuhan, Yesus dibawa untuk disalibkan.
Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. 3. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." 3. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, "Runtuhlah menimpa kami," dan kepada bukit-bukit, "Timbunilah kami sama-sama." 3. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, peristiwa ini terjadi sebelum Yesus ada di Golgota. Dalam perjalanan, orang sebut perjalanan Via Dolorosa, perjalanan salib, perjalanan menuju kepada penyaliban. Banyak penderitaan sejak Yesus sudah ada di Taman Getsemani. Alkitab mencatat ada tawar-menawar dengan Allah, dengan Bapaknya. Peluhnya, keringatnya seperti titik-titik darah yang bercucuran. Sampai malam itu, tengah malam, dia ditangkap oleh para prajurit dan diperhadapkan kepada imam-imam, diperhadapkan kepada raja-raja, kepada Pilatus, Herodes, dan hukuman dijatuhkan, hukuman cambuk. Ada darah yang bercucuran di sana, ada penderitaan yang hebat terjadi, dialami oleh Tuhan Yesus. Saudara kalau menonton film The Passion of Christ itu luar biasa, bagaimana dibuat sedemikian rupa sampai-sampai ketika orang yang melihatnya menjadi sedih, menangis. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Injil Lukas ayat pembacaan kita tadi, saya mau menekankan ke dalam ayatnya yang ke-28. Ayat 27 dikatakan, sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangis dan meratapi dia. Ada orang banyak yang mengikuti Yesus. Ada termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dalam perjalanan menuju ke Golgota itu. Dengan darah yang bercucuran, dengan sekuat, dengan kemampuan yang Yesus miliki. Beberapa kali dia terjatuh memikul salib karena tidak kuat lagi memikul salib itu. Selalu terjatuh. Prajurit Romawi memanggil, melihat ada Simon dari Kirene. Saya mengikuti penjelasan dari Bapak Pendeta Esra Soru. Simon ini bukan
orang Yahudi. Dia bukan orang Yahudi, tetapi dia orang Ethiopia bagian utara. Tapi karena dia senang, kagum dengan Yahudi, itulah sebabnya dia masuk menjadi agama Yahudi yang disebut dengan proselit. Ya. Dia bergabung dan dia ada di Yerusalem hari itu karena dia ingin mengikuti Paskah orang Yahudi. Nah, saudara, Alkitab mencatat ada Simon dari Kirene yang datang, kemudian dia disuruh untuk memikul salib Yesus. Penekanan yang saya ingin angkat kepada kita, ada besar jumlah. Dan sangat menarik dikatakan bahwa ada orang-orang yang menangisi dan meratapi Yesus. Saya melihat beberapa penjelasan yang dimaksud dengan putri-putri Yerusalem adalah wanita-wanita Yerusalem yang menangisi Yesus. Bukan termasuk dari perempuan-perempuan yang mengikut Yesus seperti Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan yang lain. Memang benar mereka ikut juga sambil menangis. Tapi penekanan Yesus kepada mereka, karena Yesus berkata kepada orang-orang banyak, kepada perempuan-perempuan dikatakan dalam ayat yang ke-28, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Ini yang saya ingin tekankan kepada kita pada malam hari ini. Hai putri-putri Yerusalem, yang pertama menyangkut kepada perempuan-perempuan Yahudi. Dan yang kedua, ini berbicara tentang orang-orang Yahudi secara umum. Mereka itu adalah orang-orang yang tadinya, sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, mereka itulah yang datang meletakkan jubah mereka, yang datang untuk membawa daun palem, kemudian mereka bersorak, "Hosana bagi anak Allah." Di dalam Injil Matius, ya, pasal 21 ya. Iya, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ayat 6, "Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting, lalu pohon-pohon, dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam namanya. Hosana di tempat yang maha tinggi." Saudara, inilah yang mereka ucapkan beberapa hari sebelum penyaliban itu. Beberapa hari sebelum mereka yang berkata Hosana, yang tadinya berkata Hosana, kemudian berbalik berkata, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Saudara, berapa banyak orang-orang
Kristen seperti demikian. Berapa banyak orang-orang yang dulunya berkata hosana bagi anak Allah. Tetapi sekarang apa yang mereka lakukan? Mereka berbalik dari hosana menjadi salibkan dia untuk kedua kalinya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus berkata kepada perempuan-perempuan, Yesus berkata kepada orang-orang banyak, hai putri-putri Yerusalem, janganlah tangisi aku. Mereka menangis karena mereka melihat Yesus orang baik. Mereka menangis karena mereka melihat Yesus banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik. Yesus banyak menyembuhkan orang. Yesus dikenal sebagai orang yang baik. Tetapi hari itu di mana dia mengalami penderitaan, hari itu dia mengalami penyiksaan dari orang-orang Romawi. Haleluya. Haleluya. Itulah sebabnya mereka sedih. Mereka menangis melihat apa yang terjadi kepada Yesus. Mereka berduka cita, mereka meratapi Yesus. Yesus melihat kepada mereka dan berkata, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anak. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada maksud Tuhan yang mereka tidak ketahui. Kita tahu karena kita sudah baca firman Allah ini. Tapi karena mereka belum tahu, mereka menangis, mereka bersedih, mereka simpati dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Dengan penderitaan yang berat. Mereka menangis, mereka meratapi dia. Karena apa? Karena mereka tidak mengetahui bahwa untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia. Yesus datang untuk menderita. Yesus datang untuk mati di atas kayu salib. Untuk menebus manusia dari segala dosa-dosanya. Untuk menyelamatkan manusia. Haleluya. Itulah tujuan, itulah kehendak Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia. Yohanes pasal 3 ayat 16. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, dunia di sini adalah manusia. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Siapa yang percaya kepada Yesus, siapa yang percaya kepada anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, Alkitab mencatat dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Yesus diutus untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Haleluya. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Haleluya. Yang percaya, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi yang tidak percaya, haleluya, binasa, berada di bawah hukuman. Oleh sebab itu kita bersyukur karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Haleluya. Saudara,
Ini yang saya ingin angkat kepada kita malam hari ini. Ya. Mereka tidak tahu, mereka orang-orang Yahudi, orang-orang banyak termasuk perempuan-perempuan, mereka tidak tahu kehendak Bapa bagi Yesus. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Yesus datang memang untuk menderita. Itulah sebabnya gereja-gereja harus terus menekankan akan hal ini. Ya. Bukan hanya yang disampaikan, bukan yang hanya dikhotbahkan adalah kunci berkat. 7 rahasia diberkati. 17 rahasia sukses. Waduh, banyak itu. Haleluya. Gereja harus menekankan akan pengorbanan. Gereja, mimbar-mimbar harus menekankan, mengkhotbahkan, memberitakan adalah berita-berita kabar baik penderitaan. Itu kabar baik adalah penderitaan. Banyak gereja yang tidak mau, apalagi orang-orang Kristen yang tidak mau menderita. Haleluya. Penderitaan itu adalah anugerah. Saudara, Efesus pasal 1 ayat 29, mari kita baca sama-sama. Filipi pasal 1 ayat 29, ya. Kasih Om. Itulah sebabnya ketika orang-orang Kristen mengalami penderitaan, tidak sedikit mereka yang meninggalkan iman. Tidak sedikit mereka yang meninggalkan kepercayaannya kepada Yesus. Haleluya. Filipi pasal 1 ayat 29, mari kita baca sama-sama firman ini. Sudah? Oke, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Kita dikasih karunia oleh Tuhan, bukan hanya percaya kepada Yesus, tetapi Tuhan karuniakan kita juga untuk apa? Menderita. Mana ini? Langsung hilang. Menderita karena nama Yesus. Haleluya. Anak-anak muda siap untuk menderita karena nama Yesus? Semua kita siap menderita untuk nama Yesus, karena nama Yesus. Ya. Yesus berkata, aku mengutus engkau di tengah-tengah domba, di tengah-tengah serigala. Jadi Alkitab mencatat di Timotius ya kayak di Timotius, bahwa iman itu bertumbuh bukan hanya dari membaca firman Allah, mendengar firman Allah, iman kita bertumbuh. Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Tetapi juga iman saya, iman kita bisa timbul, bisa bertumbuh ketika kita menghadapi tantangan, ketika gereja menghadapi persoalan, ketika gereja menghadapi penganiayaan, penderitaan karena nama Yesus. Bukan menderita karena salah sendiri, bukan. Tapi menderita karena nama Yesus, itu adalah kasih karunia dari Tuhan kepada kita. Kalau penderitaan bukan anugerah daripada Tuhan, untuk apa para murid-murid rela menjadi martir, mati? Ada yang disalib terbalik, ada yang disalib silang, ada yang harus digoreng. Rela mati karena nama Yesus, rela menderita karena nama Yesus. Haleluya.
Tuhan Yesus tidak katakan kepada murid-murid, ya, aku tolak itu penderitaan. Justru apa yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab 2, surat 2 Korintus, berkali-kali dia berdoa kepada Tuhan, berkali-kali dia minta kepada Tuhan, Tuhan kalau bisa angkat duri ini dari dalam daging. Duri apa? Duri penderitaan, duri kesakitan. Angkat ini. Tetapi Tuhan Yesus berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dalam kelemahanmu lah kuasaku, kuasa Tuhan sempurna dalam hidup. Haleluya. Haleluya. Saudara, janganlah tangisi aku, Yesus katakan. Tetapi tangisilah dirimu dan tangisilah anak-anakmu. Garis bawahi, tangisilah dirimu dan tangisilah anak-anakmu. Haleluya. Kita perlu menangisi diri sendiri, bukan tangis kodong Dika. Bukan tangis sayang diri, bukan. Tapi yang Tuhan mau dalam hidup kita, sadari akan apa yang Yesus telah lakukan, kerjakan 2000 tahun yang lalu. Dia menderita, dia rela disalib untuk saya dan saudara, untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Tangisi diriku, tangisi diri kita masing-masing. Apakah saya menghargai pengorbanan Kristus atau tidak? Jangan kita menjadi sedih. Kenapa Yesus harus mati? Jangan. Perempuan-perempuan itu karena mereka tidak tahu rencana Tuhan bagi manusia. Kita hari ini sudah tahu bahwa rencana Tuhan ketika dia naik di salib, ketika dia menderita, ketika dia mati, itu untuk keselamatan kita. Haleluya. Tangisi itu, tangisi diriku, tangisi keadaanku. Kalau aku tidak bersyukur kepada Tuhan untuk pengorbanan itu. Tangisi diri kita kalau kita masih acuh tak acuh dalam menghargai, menghormati pengorbanan Kristus. Tangisi diri kita. Tangisi keadaan kita. Kalau kita masih tinggal di dalam dosa, haleluya. Tangisi keadaan kita. Kalau kita masih hidup terus di dalam dosa, kalau kita masih terus tinggal berkubang di dalam dosa-dosa kita, tangisi keadaan kita. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, tangisi anak-anakmu. Ini berbicara tentang generasi. Tangisi generasi kita. Anak-anak kita. Haleluya. Ini pergumulan. Ini tantangan gereja. Ini tantangan kita para orang tua. Mereka hidup, mereka lahir sudah di zaman perkembangan teknologi IT. Haleluya. Salah-salah mereka lahir sudah langsung pegang handphone. Langsung menangis, HP. Ya. Tantangan kita. Tangisi generasi kita. Makanya saya selalu katakan kepada anak-anak saya, baca itu Alkitab. Jangan melulu main game. Habis waktu main game. Habis waktu main Mobile Legend.
Haleluya. Ya. Bahkan orang tua pun juga begitu. Tangisi diri kita, tangisi generasi kita. Haleluya. Haleluya. Kita sudah tahu Yesus mati untuk menebus saya, menebus kita dari dosa-dosa kita. Yesus mati untuk menyelamatkan kita. Alkitab mencatat dalam Ibrani dikatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Yesus mati menumpahkan, mencurahkan darahnya supaya apa? Supaya dosa manusia, dosa orang-orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mereka akan hidup kekal. Tangisi itu kalau kita belum sadar akan hal itu. Haleluya. Saya perlu menangisi. Bukan berarti karena saya pendeta, saya berkhotbah, saya melayani. Tapi saya juga perlu menangisi keadaan saya, kondisi iman saya, kondisi rohani saya. Apakah saya sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan? Haleluya. Apakah saya sudah benar-benar melakukan kehendak Tuhan? Apakah saya sudah ada pada jalannya Tuhan? Mari masing-masing kita tangisi diri kita. Tangisi keadaan kita. Jangan tangisi pengorbanan Yesus. Yesus mati untuk menebus kita. Yesus mati untuk selamatkan kita. Tangisi kalau ada keluarga kita yang belum percaya kepada Yesus. Haleluya. Tangisi generasi-generasi kita kalau mereka masih acuh tak acuh dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Semalam saya melayani di Pasca Persekutuan Okumene di kantor pertanahan provinsi. Jadi semua kabupaten hadir semalam. Ya, haleluya. Sebelum ibadah ada ketemu dengan ketua persekutuan, sharing, menceritakan Pak Pendeta. Ada seorang anak muda. Oh ternyata dia sudah terpapar dengan pemahaman. Akhirnya dia tinggalkan. Ada iming-iming begini. Ya. Dan dia tinggalkan iman. Ya. Dari nama Yosua ke nama Yusuf. Dia katakan, ini ketua persekutuan katakan, salah. Karena Yusuf itu bagian dari orang Israel. Sekali ganti saja yang lain. Iya. Hari ini dia ada di Jakarta, tapi ya kehidupannya udah mulai hilang. Orang yang menjanjikan dia akan membimbing dia, akan menuntun dia, meninggalkan dia. Saudara, saya mau katakan kepada kita, ibarat seperti ranting. Ketika ranting itu lepas dari carangnya, ranting itu tidak langsung kering. Perlahan-lahan dia, seiring berjalannya waktu dia akan kering. Karena apa? Tidak ada nutrisi, vitamin. Saya mau gambarkan kepada kita, demikianlah orang yang meninggalkan Tuhan. Demikianlah orang yang meninggalkan pokok itu, yang adalah Yesus. Orang keluar dari Yesus. Mungkin engkau masih sehat, mungkin engkau masih berhasil, mungkin engkau masih
Ada tabungan yang banyak, tapi perlahan-lahan engkau akan kering. Ayatnya yang ke-31 dikatakan, sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup ini adalah Kristus, Yesus. Kalau orang berbuat hal ini kepada kayu yang hidup, kepada Yesus, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Kayu kering adalah orang-orang yang tinggalkan Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Haleluya. Haleluya. Itulah sebabnya malam hari ini saya mau ingin tekankan kepada kita malam hari ini. Mari kita mau sadari keadaan kita. Haleluya. Kondisi iman kita bagaimana hari ini? Kondisi pengiringan kita kepada Tuhan bagaimana hari ini? Benar belum 100%. Tapi mari kita mau berdoa. Mari kita mau menangis. Bukan menangis sayang diri, tetapi menangis kepada Tuhan. Supaya apa? Hari demi hari Tuhan kuatkan kita. Tuhan mampukan kita. Supaya semakin hari kita percaya kepada Yesus. Semakin hari kita memantapkan iman kita kepada Yesus. Karena apa? Alkitab mencatat di dalam ayat 29 dikatakan, sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Berbahagialah perempuan yang mandul dan rahimnya yang tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Ini Tuhan Yesus sedang mengucapkan satu keadaan, satu masa di mana waktu itu akan datang, waktu itu akan tiba. Orang-orang disebut berbahagia masa itu, ketika waktu itu datang, ketika dia disebut mandul, ketika dia belum melahirkan, dan ketika dia pun belum menyusui. Artinya apa? Saudara, kalau kita melihat anak kita mengalami penderitaan di depan kita, gimana? Pasti sedih, pasti menangis kita. Tetapi Alkitab mencatat, berbahagialah kalau perempuan itu belum mempunyai anak pada waktu itu. Karena apa? Gak ada yang mau ditangisi. Itu maksud. Intinya apa? Akan datang satu masa. Akan datang satu kesukaran. Dan Yesus berbicara tentang tahun 70 Masehi, di mana Jenderal Titus datang menghancurkan Yerusalem. Haleluya. Itulah sebabnya Yerusalem hancur tahun 1900 berapa ya? Baru Yerusalem, Israel kembali menjadi satu negara. Sekian ratus ribu tahun, ya, 100 lebih, ya, ratusan tahun, bahkan 1000 lebih tahun Israel tersebar. Itulah sebabnya ada satu gerakan untuk kembali. Makanya terbentuklah negara Israel yang hari ini banyak juga negara-negara yang belum akui kemerdekaannya. Haleluya. Tetapi semua ada dalam rencana Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke sorga, pertanyaan murid-murid kepada Yesus, Guru, kapankah engkau memulihkan Israel? Apa yang Yesus katakan? Ada waktunya.
Dalam kisah Rasul pasal 1. Coba kita lihat dulu sedikit. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ada waktunya Tuhan, ada masanya Tuhan untuk memulihkan Israel. Kita berdoa supaya Israel juga hari ini yang masih banyak belum percaya kepada Yesus, kita berdoa supaya mereka juga percaya kepada Yesus. Haleluya. Tangisilah dirimu, tangisilah anak-anakmu, tangisilah keadaan kita, tangisilah generasi kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Kembalikan bangsa kami kepadamu, pulihkan, ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Dari awal nyanyikan kami umat-Mu, kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkan
saudara, firman Tuhan datang kepada kita malam hari ini. Jangan tangisi apa yang Yesus buat. Yesus lakukan itu karena kasihnya kepada kita. Yesus curahkan darahnya. Yesus mati untuk saya, untuk kita. Supaya kita yang tadinya berada di bawah hukuman, kita bebas dari hukuman lewat pengorbanan Yesus. Mari masing-masing tangisi keadaan kita. Tangisi kondisi rohani kita. Mari masing-masing kita berdoa. Bertanya dalam hati kita. Apakah saya sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan? Apakah saya mengiring Tuhan ini hanya sekedar saya disebut orang Kristen? Apakah saya percaya kepada Yesus hanya sekedar karena kita lahir dari Kristen? Mari masing-masing kita menangisi diri kita, tangisi generasi kita, tangisi bangsa kita, tangisi orang-orang di sekitar kita. Berdoa bagi mereka, mohonkan anugerah, mohonkan belas kasihan Tuhan turun ke atas mereka, ke atas negeri kita, ke atas kota kita, ke atas tempat di mana kita tinggal. Haleluya. Alkitab mencatat Yeremia, kesejahteraan bangsa, kesejahteraan negerimu adalah kesejahteraan engkau, kesejahteraan kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Haleluya. Haleluya. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah tangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan tangisilah anak-anakmu. Bapa, pulihkan, Bapa, pulihkan kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa, Bapa pulihkan setiap hati kami. Pulihkan kami pribadi lepas pribadi. Kembalikan kasih-Mu dalam hati kami masing-masing. Pulihkan gereja kami. Pulihkan negeri kami. Pulihkan kota kami. Haleluya. Ampunilah. Ampuni kami, ampuni pemerintah kami, ampuni bangsa kami. Oh, haleluya.
Hanya Yesus yang sanggup untuk memulihkan. Hanya Yesus yang sanggup untuk menolong kita, mengembalikan kita kepada kasih-Nya. Pulihkan ya Bapa, pulihkan bangsa kami, pulihkan negeri kami. Ampuni bangsa kami Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Jika sekiranya kehidupan kami menjadi batu sandungan bagi orang lain, jika sekiranya kehidupan kami tidak memancarkan kemuliaan-Mu, ampuni kami Tuhan. Dan biarlah Bapa, kami mau hidup kami menjadi saksi-Mu bagi bangsa kami. Kami mau Tuhan, hidup kami Tuhan boleh menyelamatkan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Membawa mereka kepadamu Tuhan. Engkau ampuni kami Tuhan. Sekiranya kami melalaikan tugas yang Engkau taruh dalam kehidupan kami untuk menjangkau semakin banyak jiwa kepadamu Tuhan. Dan biarlah malam hari ini roh kami kembali dibaharui di dalam Engkau. Komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami rindu hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kami boleh menjadi saksi-Mu yang hidup. Hidup kami boleh menjadi garam dan terang bagi bangsa kami Bapa. Sehingga Bapa, kami yakini Tuhan, kami percaya suatu saat nanti bangsa ini pun akan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka Tuhan.
Bangsa kami akan dipulihkan, bangsa kami akan dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar kiranya firman-Mu tetap termaterai dalam hati kami Tuhan. Dan biar kiranya hamba-Mu yang Kau sudah pakai malam hari ini menjadi saluran berkat-Mu. Engkau tetap urapi hamba-Mu Tuhan. Bukakan rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan. Biar di mana saja hamba berdiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di situ ada banyak jiwa dimenangkan datang kepadamu. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Lanjut dari ibadah kami Tuhan, kami akan berikan apa yang kami punya Tuhan, persembahan kami Bapa. Pilih kiranya setiap kami yang memberikan persembahan, Engkau berkati Tuhan pekerjaan kami, berkati apapun yang kami lakukan yang tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, Engkau berkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita yang hadir malam hari ini sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saatnya kita akan membawa korban persembahan. Mari yang bertugas untuk maju ke depan. Kita nyanyikan pujian tak berkesudahan. Haleluya. Berkat-Mu turun atas
menikmati persembahan Bapak Ibu malam hari ini. Dan saatnya kita akan melihat tayangan untuk kegiatan kita sepanjang minggu yang akan kita lalui bersama-sama. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat datang dan selamat beribadah bagi jemaat Tuhan di Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Harmon, Mamuju. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu jam 6 sore, persekutuan kaum bapak dan ibu di gereja. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul setengah 7 malam, pujian dan penyembahan. Dan pukul 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu pukul setengah 7 malam, kebaktian anak muda di gereja. Hari Minggu pukul setengah 9 pagi, ibadah raya pertama. Pukul 9 kebaktian sekolah minggu, pukul 11 latihan ibadah raya kedua, dan pukul setengah 7 malam ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayanan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Vera Sihombing. Musik LC Gideon, Pria, dan Stephen. Singers Ibu Rini Sihaan, Ibu Suri Tomli, dan Ibu Yusda Yonas. Rebana, Angel, Jesslyn, dan Reren. Kolektan Ibu Gloria Kailem dan Bapak Yonas. Asher, para diaken. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Gloria Kailem. Musik Gusti, Tria, Kenzo, dan William. Singers Ibu Yohana Nedi, Ibu Mulawati Amba, dan Ibu Magdalena Herman. Rebana, Angel, Villa, dan Reren. Kolektan Bapak Aris Redi dan Bapak Hans Muntuan. Asher, para diaken. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta sepekan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk menjadi jemaat yang bertumbuh, kokoh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan kita sepanjang minggu akan kita lewati bersama. Kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu malam hari ini. Dan mewakili gembala yang ada di tempat ini, kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kembali saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian. Nyanyian pujian bagimu Yesus. Haleluya. Ibu Gembala akan memimpin kita dalam doa. Tuhan
layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau ditinggikan. Amin. Namamu besar dan layak diagungkan. Kami bersyukur Bapa buat malam hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk berbakti kepadamu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap umat-Mu yang hadir malam hari ini, baik orang tua, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak, bahkan bayi dalam kandungan, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di surga. Dan sebentar kami akhiri ibadah ini, kami percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Dan apa yang kami lakukan tidak akan sia-sia, tapi menjadi peringatan bagi Bapa di surga. Setiap korban persembahan bahkan milik-Mu yang dikembalikan, lipat gandakan apa yang tinggal pada umat-Mu, hingga tidak akan mengalami kekurangan, tetapi kelimpahan sesuai dengan janji-janji firman-Mu. Bahwa Engkau memberkati mereka yang memberi dengan sukacita. Berkati dalam segala tugas-tugas pekerjaan, dalam usaha apapun yang dikerjakan, yang tidak bertentangan dengan firman-Mu dibuat Tuhan berhasil. Terpujilah namamu Bapa di surga. Sebentar kami akhiri ibadah ini, pulang bersama dengan anak-anak-Mu kembali ke rumah. Dan kiranya di sepanjang malam ini Tuhan menjadi penunggu Israel yang tidak pernah mengantuk untuk menjaga dan menunggui kami. Kami dapat beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, kembali menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Ampuni segala kekurangan yang Tuhan dapatkan di dalam kami, dan sempurnakan semua pelayanan kami malam hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita terus, membimbing kita terus dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.